Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita semua tetap bersemangat untuk terus belajar, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jangan Terlena. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan. Saat kami datang di hadapan-Mu dengan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami memohon agar Roh Kudus-Mu membukakan hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari sikap terlena, dari kenyamanan yang membuat kami lupa akan panggilan-Mu. Ingatkanlah kami untuk senantiasa berjaga-jaga, siap sedia dalam iman, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah renungan ini menguatkan kami untuk tidak terbuai oleh dunia yang palsu ini, melainkan terus bertekun dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah arus kehidupan yang serba cepat di zaman sekarang ini, dan ada begitu banyak tantangan yang bisa datang kapan saja, kita seringkali mudah terlena dalam rutinitas hidup sehari-hari, bahkan dalam praktik keagamaan kita sendiri. Kesadaran diri menjadi kunci fundamental untuk menjaga api rohani tetap menyala dan hubungan kita dengan Tuhan senantiasa hidup. Melalui renungan ini, kita akan belajar untuk menyelami mengapa kesadaran diri begitu esensial dalam pertumbuhan iman Kristen. Kita akan mengupas bagaimana kita dapat mengenali jebakan-jebakan yang membuat kita menjadi terlena, serta langkah-langkah yang praktis untuk membangun kembali fokus kita, gairah kita akan hadirat Tuhan. Semoga renungan ini menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus bertumbuh dalam pengenalan diri akan Tuhan, sehingga iman kita menjadi lebih kokoh dan berdampak menghasilkan kebaikan. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, sebagai umat Tuhan seringkali kita dihadapkan pada berbagai macam tantangan yang menguji keteguhan iman dan juga kesetiaan kita pada Tuhan. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, sangat mudah bagi kita untuk menjadi terlena, hanyut dalam suatu rutinitas, atau bahkan kita kehilangan fokus kita pada tujuan hidup yang utama, yaitu panggilan untuk mengikut Kristus dengan setia. Oleh karena itu, renungan ini hadir sebagai pengingat yang sangat penting, yaitu jangan terlena. Ini adalah pentingnya suatu kesadaran diri dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menggali sebuah ayat yang sangat relevan dan penuh makna dari kitab suci, yaitu dalam Matius pasal 26 ayat 41 yang berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat ini yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat berada di Taman Getsemani adalah suatu peringatan yang sangat keras, sekaligus suatu panggilan yang sangat mendalam. Yesus dalam saat-saat yang paling genting menjelang penyalipannya
tidak hanya mencurahkan isi hatinya dalam doa, tetapi juga mengungkapkan soal kekhawatirannya dan akan kerapuan manusiawi dari murid-muridnya. Pernahkah kita merenungkan mengapa Yesus menekankan pentingnya berjaga-jaga dan berdoa? Bukankah itu adalah suatu dua tindakan yang sering kita dengar? Bahkan itu saking seringnya kita menjadi sangat biasa dalam mendengar itu. Namun di balik semua kesederhanaannya, di balik semua yang kita merasa biasa itu, terkandung suatu kebenaran yang sangat mendasar. Berjaga-jaga, berbicara tentang kesadaran diri akan kondisi rohani kita. Kesadaran akan godaan yang senantiasa mengintai hidup kita. Dan kesadaran akan kehadiran Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Ini bukan sekedar tentang tetap berjaga secara fisik, melainkan suatu kewaspadaan secara rohani yang bersifat terus-menerus secara konstan. Ini adalah panggilan untuk kita secara jujur mau mengevaluasi hidup kita, diri kita, mengakui soal kelemahan kita, dan dengan rendah hati mencari kekuatan dari Sang Pemberi kekuatan itu sendiri, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Lalu soal berdoa. Doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan sumber kekuatan yang sejati. Tanpa doa, kita ini seperti kapal tanpa kemudi di tengah badai kehidupan yang terjadi. Mudah sekali terombang-ambing dan akhirnya kalau tanpa kemudi yang baik, kapal itu bisa karam. Doa adalah pengakuan akan keterbatasan kita dan soal ketergantungan kita sepenuhnya pada hadirat Tuhan. Doa adalah suatu wadah di mana kita akan mencurahkan segala kekhawatiran kita, apa yang kita inginkan, soal kita bagaimana memohon bimbingan dalam menjalani hidup, dan kita akan menerima kekuatan ilahi untuk kita dapat menghadapi pencobaan. Doa adalah sarana kita berbicara, berdialog. Roh Kudus berbicara pada hati nurani kita. Saudaraku, ayat ini juga menyingkapkan sebuah paradoks yang sangat mendalam tentang manusia itu sendiri secara alaminya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita yang telah ditebus dan diperbarui oleh Kristus sejatinya merindukan suatu kebenaran dan juga kesucian. Ia ingin melakukan apa yang benar, ingin taat pada kehendak Tuhan. Namun di sisi yang lain, kita ini memiliki daging yang lemah. Secara alami manusia, kita ini rentan terhadap godaan duniawi, keinginan duniawi, dan kelemahan-kelemahan bawaan dari diri kita. Pertarungan antara roh dan daging inilah adalah suatu realitas yang tidak terhindarkan dalam perjalanan iman hidup kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui renungan ini kita belajar untuk melihat lebih dalam lagi ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita merasa lelah dalam pergumulan iman? Apakah kita mudah menyerah ketika godaan datang? Mari kita belajar dari peringatan Yesus. Yesus tidak mengabaikan kelemahan dari murid-muridnya, juga kelemahan kita sebagai umatnya. Justru Yesus itu memahami dan memberikan solusi.
Solusinya bukan dengan menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus, melainkan dengan bertindak. Bertindak untuk berjaga-jaga dan bertindak untuk berdoa. Kiranya renungan ini menjadi bejana yang memberkati, yang menginspirasi, dan membangkitkan kembali semangat kita untuk hidup dalam kesadaran penuh di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama melangkah maju dengan iman yang teguh, roh yang senantiasa waspada, dan hati yang senantiasa rindu mencari wajah Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertata di surga yang mulia, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Kami menyadari betapa rentannya kami sebagai manusia. Roh kami memang rindu untuk setia dan taat, namun daging kami seringkali lemah, mudah terlena dalam kenyamanan dan godaan dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami lalai berjaga-jaga dan berdoa. Terlalu sering kami terjebak dalam kesibukan hidup, melupakan pentingnya kesadaran diri dalam iman. Kami mohon bangkitkanlah diri kami, semangat kami untuk senantiasa berjaga dan memohon kekuatan dari Engkau. Ya Tuhan, bantulah kami untuk mengenali setiap pencobaan yang datang dan berikanlah kami hikmat untuk menghadapinya dengan kuasa-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian akan anugerah-Mu yang tidak terbatas, selalu waspada dan berakar kuat di dalam doa-doa kami di hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, jangan terlena dengan kenyamanan dunia atau merasa aman dari berbagai macam pencobaan. Tetaplah berjaga-jaga dalam doa dan intim dengan firman Tuhan, agar kita ini diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup dan tetap teguh dalam kasih karunia Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan